Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswil Yuli Zikri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dari SMA Negeri 3 Paina. Tugas kali ini bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Saya bakal mempraktekkan langsung pada peserta didik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oleh karenanya, tetap ikuti saya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kita Anda? Generasi emas, Jaya Masa, Allahu Akbar. Salam olahraga. Jaya Rasmantipa, Allahu Akbar. Salam olahraga. Jaya Rasmantipa, Allahu Akbar. Aplaus untuk diri kita dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita berdoa kepada Allah. Semoga selalu tercurah buat junjungan Nabi besar Muhammad. Sebelum kita mulai, harus kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, suka berdoa dengan kepercayaan masing-masing? Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, hari ini sesuai dengan rencana kita, apa materi kita? Atletik. Tentu kegiatan sore ini sangat penting untuk Ananda dalam rangka menjaga stabilitas kebugaran tubuh. Untuk tubuh ini kan kita harus melakukan olahraga. Seharian sudah olah otak, maka sekarang kita harus olahraga. Tentu peregangan otot, nanti Ananda bermain, berlari, itu akan membawa pergerakan pada motorik kita. Diharapkan nanti selesai ini Anda akan terasa sangat juga. Nah, di materi atletik itu nanti bakal kelihatan Anda beberapa otot yang bergerak. Di materi atletik ini pasti banyak. Anda tahu untuk apa saja? Pertama, ya untuk kesehatan, untuk kebugaran tubuh. Apalagi? Untuk meregangkan otot, untuk pernafasan enggak sih? Ya. Kemudian untuk bergeraknya motorik. Ya, sehingga nanti diharapkan tidak mudah kita sakit. Gitu ya. Maka di pembelajaran kali ini nanti Abah bakal bagian Anda ke dalam beberapa kelompok, dan tentu nanti Anda silakan pilih kelompok mana yang Anda sukai. Ya. Kelompok mana yang Anda sukai. Jadi kalau Anda sukanya mendengar, maka bergabunglah dengan kelompok mendengar. Sukanya melihat, maka bergabunglah dengan kelompok yang melihat, gitu ya. Jadi kalau Anda sukanya mendengar dan melihat, maka nanti silakan bergabung. Kemudian Anda yang sukanya visual, audio visual, itu maksud Abah, Anda pilih. Nah, di pembelajaran kali ini kita ada beberapa materi yang silakan Anda pilih sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Di atletik ini kan Pak bilang tadi ada berapa? 4. Apa aja itu? Pertama? Nah, silakan Ananda pilih dan duduklah berkelompok sesuai dengan yang diinginkan. Siapa nih yang mau lompat jauh? Angkat tangan. Lompat jauh. 1, 2, putri kita. 3, 4, 5, ya. Kemudian nanti yang maunya lari, putra. 1, 2, putri. 3, 4, 5, 6. Yang maunya lempar lembing, putra. 1, putra. 1 ya, mana lagi? 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mau jalan cepat? 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah,
Oke, Abah udah dapat gambarannya. Silakan Anda pilih dan duduk berkelompok. Kemudian diskusikan. Habis itu nanti akan kita cobakan sesuai dengan bidang masing-masing. Oke? Paham? Ya, jangan lupa sebelum melaksanakannya kita lakukan pemanasan. Untuk apa itu? Tidak terjadi cedera. Kalian luar biasa. Oke, silakan kita bentuk kelompok masing-masing. Nanti kalau gua pasang coba pakai kayak gitu pada. Coba pakai pada. Coba lo. Panas biji. Nanti ya magadakan. Kita juga akan belajar kita lah. Iya. Tapi pasti lah. Nah, ini tempat pegangannya. Ya, nanti berarti semua tangan kita berada di sini. Lalu cara memegangnya seperti ini. Ya, cara megangnya. Kemudian nanti Ananda lakukan ayunan melalui otot lengan. Ya. Kemudian bikin dia melambung ke atas lalu kemudian menuju ke bawah. Bisa kita coba? Ya. Bagaimana nanti tadi yang sudah Anda diskusikan, maka kita cobakan sekarang. Ini, lalu kemudian kita tarik, kita lempar ke ayunan. Bisa? Coba? Silakan. Ya, terus itu. Coba, ya lanjut. Sudah diskusi ya. Pasti sudah tahu tekniknya, sudah apa. Ya sekarang nanti perhatikan Abah Putar. Nanti Anda yang tadi melihat dan mendengar dari YouTube ya caranya, maka kita cobakan prakteknya gitu. Yang jelas kakinya tidak boleh kita tekuk dan tidak boleh diangkat kedua-duanya, berarti seperti berlari tidak boleh. Kalau berlari kan dia terangkat terbang gitu ya. Nah, itu tidak boleh dalam jalan cepat ya. Nah, jalan cepat itu pertama harus meluruskan, kemudian harus gitu ya. Kita coba ya. Oke, bisa? Ya, 3, 2, 1. Tadi kelompok ini sudah belajar ya dari buku bacaan ya. Jadi kan udah ada gambar-gambarnya tuh, tahap-tahap bagaimana kita lari. Ada awalannya di mana siap, ini posisinya ya. Kemudian bersedia, ini posisinya. Kemudian siap, nanti ada lagi posisi. Ya, coba perhatikan apa? Nanti Nanda bisa lakukan gerakan ini. Ya, pertama kita bentuk tangan seperti ini ya. Kalian bisa di buku ini ya. Kemudian seperti V terbalik ya. Kemudian kita sama luruskan dengan line-nya ke garis. Nah, kemudian kita taruh seperti ini. Pandangan kita lurus ke depan. Habis itu, ini apa-apanya apa nih? Ketika siap, angkat pantatnya ke belakang dulu, lurus. Ya. Ini apa-apa? Siap. Fluid atau ya, maka kemudian kita beri kecepatan. Sedia. Siap. Iya. Sana oke, kita coba ya. Oke. Apa siapa nih? Siap. Mana siapnya? Siap. Kalimatnya dengarkan apa? Jangan lupa bikin angka V terbaliknya. Sama dengan lain. Bersedia. Siap. Jangan lupa kecepatan tinggi ya. Jangan lupa kecepatan. Nah, boleh juga ketawa.
Ulangi, turun. Oke, siap ya. Bersedia. Siap. Ya. Itu dia. Tadi Ananda memilih cara belajarnya melihat ya. Kemudian nanti mempraktekkan ya. Ini adalah bak lompat kita. Di sini adalah papan tolakannya ya. Papan tolakan ini kaki mendarat pertama adalah kaki tumpuannya adalah kaki terkuat dari yang kita punya. Kalau kita punya kaki terkuatnya adalah kiri untuk menolak, maka kaki kiri di sini. Tapi kalau kaki kanan yang punya tolakan terkuat, maka kaki melompat dengan dua kaki atau dengan satu kaki. Satu kaki. Ya, tolakan dengan satu kaki, lalu kemudian mendarat Dua kaki. dengan dua kaki. Ada teknik berjalan di udara, ada juga yang melayang. Itu tergantung nanti kita maunya ke apa. Ya. Jadi yang jelas tidak boleh melewati papan tolakan kakinya. Dia boleh seperti ini, lihat seperti ini. Nampak? Atau seperti ini. Tapi tidak boleh seperti ini. Ya. Kalau ini tidak kita hitung. Tapi kalau seperti ini dihitung. Kita melompat, apa coba kan? Ya. Nanti ada awalannya sekitar 30 meter, nanti kalian boleh undang-undang di sana. Ini kemudian memastikan harus menginjak tidak, ya. Yang jelas tidak boleh lewat. Tapi kalau yang paling baik itu adalah harus pas menginjak. Pas di sini, tap. Kemudian abang menolak dengan satu kaki. Coba ya. 1, 2, 3. Mendarat dengan dua kaki dengan kuda-kuda yang kuat. Paham? Jadi kita coba. Oke. Silakan. Ya, bagus. Ayo. Ya, lewat ya. Bagus. Ya, bagus. Ya, tadi kita udah belajar di kelompok masing-masing ya. Sudah memilih sesuai dengan yang kita sukai gitu. Sekarang Abang mau nanya, kira-kira setelah proses ini Anda lewati, bagaimana perasaannya gitu dengan yang telah Anda lewati? Abang mau tanya ke Karima. Gimana nih menurut Karima perasaannya setelah melewati proses tadi gitu? Karima apa lompat jauh ya? Iya. Oke, silakan Karima. Oke Karima, silakan bagaimana menurut Karima? Kami untuk memilih apa yang kami sukai. Iya. Jadi menurut Ina, setelah kami memilih apa yang kami sukai itu, kami merasa lebih puas atau merasa lebih yakin dengan apa yang ada bakat dalam diri kami tanpa harus melakukan apa yang tidak kami sukai. Oke, luar biasa. Artinya Karima bilang karena ini bakat kita stand di sini agak lebih nyaman gitu ya. Agak lebih bisa. Oke, Abang mau lanjut ke Atli lah. Atli gimana ini menurut Atli? Jadi Pak, setelah seharian tadi pagi kan juga setelah udah Pak. Jadi Ya, betul. ini udah ada panas juga gitu Pak. Iya. Jadi setelah olahraga tubuh ini terasa lebih fresh gitu Pak, lebih nyaman gitu Pak. Iya. Tidak terlalu kaku dalam bergerak gitu. Oke, berarti artinya setelah lewatian ada agak fresh gitu ya. Agak badannya agak ringan gitu ya. Oke, terima kasih. Lulu. Kita tanya ke Lulu. Gimana? Lu nanti Siva habis ini ya. Oke, silakan Lu. Setelah yang tadi itu Mbak tahu jadinya Mbak cara mempraktekkan. Iya. Terus apa lagi Lo? Lo kan tadi yang milih ya. Apa tadi tuh? Lempar landing ya. Itu ya, artinya setelah itu akhirnya tahu, jelas tahu kan, karena kita tidak praktekkan gitu Karena ya. prakteknya tahu. Ya setelah praktekkan itu lebih tahu ya. Tapi ini Lulu yang pilih sendiri ya, sehingga kita bisa dengan cepat menangkap poinnya gitu. Mungkin Siva setelah ini kita minta terakhir, silakan Siva, gimana nih setelah melewati proses tadi? Kalau tadi yang Siva katakan tadi Siva memilih sendiri di mana yang menurut Siva lebih sahabat. Jadi di situ Siva lebih nyaman dalam belajar karena tidak ada
bilang tidak ada paksaan dan Iya. Syifa nyaman dengan apa yang Syifa lakukan. Dan bukan hanya mendengar, Syifa juga mempraktekkan sehingga Syifa dapat lebih mengerti materi yang Syifa inginkan. Wow, luar biasa. Ya. Kira-kira menurut Nanda yang pembelajaran kita hari ini setuju nggak kalau ini yang kita terapkan gitu? Di semua mata pelajaran bahwa anak-anak ini kita kasih pilihan untuk dia memilih stylenya di mana, gayanya di mana gitu, sehingga anak-anak paham bagaimana cara dia untuk belajar itu gitu. Ketika Abah tahu cara melompat dengan benar, kira-kira mudah nggak untuk Abah melompat? Mudah ya. Tapi ketika Abah tidak tahu cara menendang bola, kesulitan nggak ketika Abah bermain bola? Kesulitan. Artinya kita harus sesuaikan dengan potensi yang ada. Mungkin itu. Senang ketemu dengan Anda sore ini. Itu satu hal yang membanggakan bisa berkumpul dengan orang-orang hebat seperti Ananda. Ini jujur ini orang-orang hebat seperti Ananda. Dan aku berharap ke depan kita bisa bersama lebih baik dan tentu hasilnya juga baik. Banyak maaf, wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini yang terintegrasi langsung dengan kompetisi sosial emosional, ketika saya terapkan di pembelajaran saya merasa saya akhirnya menemukan satu pola di mana selama ini terjadi kekosongan dalam pembelajaran. Saya melihat anak-anak saya menemukan cara dia mengekspresikan diri ke tempat yang lebih tepat gitu. Ya, anak-anak akhirnya muncul antusiasnya tatkala dia mendapatkan tempat sesuai dengan yang diinginkannya. Tentu saya secara pribadi ke depan akan mengevaluasi diri, melihat ya setiap peserta didik ini yang tumbuh dan lahir dengan segala kelebihan dan keunikannya. Tentu saya akan menyesuaikan pembelajaran saya sesuai dengan gaya mereka belajar gitu. Ya, kalau memang selama ini saya cenderung menyamaratakan anak-anak didik saya, tentu dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasinya ke SI ini, saya akhirnya dapat memahami bahwa dia akan sangat profesional jika dia berada di tempat yang tepat. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.